Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik, kita mulai. Kita mulai ya, Bro. Kita mulai. Sidang dalam perkara 60/PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silahkan memperkenalkan diri. Kemudian juga sebelah kiri saya Profesor Dr. Ali Masyar Mursyid SHMH selaku dosen dan sekaligus dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian Saya persilakan siapa yang akan menyampaikan. Baik, terima kasih yang mulia. Tadi legal standing sudah disampaikan oleh teman-teman dari AGHP. Kami ulang secara sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, pemohon satu adalah badan hukum privat yang dalam hal ini adalah Perkumpulan Badan Hukum Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang dibentuk dengan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU 003117 AH 0107 tahun 2019. Sebagaimana tadi diwakili oleh Ibu Dahliana Hasan sebagai ketua, Bapak Ferry Fatur Rahman, PSD Sekretaris, dan Dr. Emma Rusdiana, Bendahara. Berikutnya pemohon 2 sampai 9 tadi sudah dibacakan, kami anggap sudah dibacakan. Kemudian pemohon 10 dan 12 juga tadi sudah diperkenalkan, yaitu mahasiswa, baik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan UPN Veteran. Selanjutnya mohon izin kami membacakan kerugian konstitusional yang mulia. Kerugian konstitusional pemohon 1, bahwa menurut pemohon 1, keberadaan frasa dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 serta pengaturan mengenai lembaga akreditasi mandiri dalam pasal 55 ayat 5 sampai dengan ayat 8 Undang-Undang 12 tahun 2012 telah mengakibatkan pereduksian terhadap tujuan pendidikan nasional serta merugikan hak konstitusional pemohon 1. Bahwa pelimpahan kewenangan akreditasi tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi, justru menimbulkan ketimpangan, ketidakpastian hukum, serta potensi diskriminasi antar institusi pendidikan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Bahwa keberadaan dua entitas akreditasi yang berbeda, yakni BAN PT untuk institusi dan lembaga akreditasi mandiri untuk program studi, menimbulkan dualisme dan disharmoni penilaian mutu, padahal dalam prakteknya institusi dan program studi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mohon izin yang mulia kami lanjutkan kerugian konstitusional untuk pemohon 2 sampai 9. Bahwa menurut pemohon 2 sampai 9 yang berprofesi sebagai dosen, ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 dan pasal 55 ayat 5 sampai ayat 8 Undang-Undang 12 tahun 2012 telah mengakibatkan pengalihan tanggung jawab negara dalam akreditasi program studi kepada lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini adalah swasta. Pengalihan tersebut berdampak langsung pada proses pembelajaran di perguruan tinggi serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Kondisi ini berpotensi melahirkan
komersialisasi pendidikan, dan mengurangi kesejahteraan dosen. Majelis Hakim yang saya hormati, kerugian konstitusional pemohon 10 sampai 12 bahwa menurut pemohon 10, 11, dan 12, ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 dan pasal 55 ayat 5 sampai dengan ayat 8 Undang-Undang 12 tahun 2012 telah mencederai dan mengoyak hak konstitusional para pemohon sebagai mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Kita memberi waktu sesuai dengan undang-undang, boleh memperbaiki sampai terakhir batas waktu perbaikan. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.